Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Akan kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab yang selanjutnya, yaitu penjelasan tentang bid'ah. Bab penjelasan tentang bid'ah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita ingin mempelajari lebih dalam tentang masalah bid'ah ini dari penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Husain al-Jaizani yang berjudul kitab Ma'rifatu Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, kaidah-kaidah mengenal bid'ah. Ya. Perlu dan penting bagi kita sekalian untuk memahami ini dengan baik, dengan ketentuan dan batasan yang dijelaskan para ulama. Karena perkara bid'ah ini di antara perkara di akhir zaman pastinya menjadi suatu perkara yang sangat memungkinkan dan terbuka lebar banyak terjadi di tengah-tengah umat. Sedangkan dia adalah satu kejelekan yang banyak orang itu tidak menyadari dan kurang memahami tentang kejelekannya, sehingga terjerumus dan terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dalam keadaan mereka tidak menyadari atau tidak mengetahuinya. Makanya penting bagi kita sekalian untuk mengenal tentang bid'ah itu dengan baik, batasan-batasannya, ya, dan pembahasan yang terkait dengannya untuk kita bisa menghindari keburukan dan kejelekan. Ya. Terkait dengan masalah bid'ah ini, ya, setidaknya manusia pada akhirnya terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, dalam setiap hal, ya, umumnya manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tentu adalah kelompok yang berlebihan dalam masalah bid'ah. Berlebihan ini dalam mensikapi dan memberi porsi tentang masalah bid'ah. Ya, mereka membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah, ya, atau mempermasalahkan perkara yang itu diberikan kelonggaran dalam agama ini, ya, sehingga menjadi sebab perselisihan terjadi pada di antara kaum muslimin. Berlebihan dalam menyikapi bid'ah juga adalah suatu kekeliruan dan kesalahan. Yang kedua yaitu meremehkan bid'ah sehingga menganggap nggak ada masalah, yang penting niatnya baik dan seterusnya. Akhirnya ini pun membuat agama ini menjadi ditinggalkan, sunnah Nabi SAW ditinggalkan. Akhirnya membuat banyak sunnah-sunnah Nabi SAW tidak diamalkan dengan sebab meremehkan perbuatan bid'ah ini. Kelompok yang ketiga yaitu yang pertengahan, mereka tidak berlebihan dalam mensikapi memporsikan bid'ah, tapi mereka juga tidak meremehkan. Mereka berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, dari bimbingan para ulama bagaimana mensikapi dan mendudukan ini dengan baik. Dan kita nggak akan bisa menjadi kelompok yang ketiga ini tentunya kecuali kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang cukup, yang mumpuni untuk kita memahami tentang hakikat dan batasan dari bid'ah ini, sehingga kita tidak berlebihan juga tidak mengurangi, ya, dalam mensikapi perkara ini yang menjadi suatu perkara yang penting dalam kita beragama, terutama bagi kita umat yang jauh zamannya dari Rasulullah, tidak melihat langsung Rasulullah SAW, ya, jarak tempat kita dari Rasulullah SAW diutus juga jauh, dimana dengan jarak dan waktu yang jauh tersebut
pastinya akan ada hal-hal ya di tengah-tengah sampainya agama ini ke kita, hal-hal yang penambahan atau pengurangan. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk berusaha memurnikan praktek keagamaan kita dengan apa yang datang dari Rasulullah dan menjauhi apa-apa yang tidak ada keterangannya, maka tentunya nggak ada di antara kita yang bisa selamat ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya sebelum kita membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi ya, dan itu hanya beberapa hadis ya, kita fokus dulu ke kitab ini sebagai pendalaman ya, agar kita lebih mengetahui dan mengakar tentang masalah ini ya, untuk keselamatan kita dalam beragama tentunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini dijelaskan kaidah-kaidah secara umum global ya tentang bid'ah ini dan batasannya. Ya, semoga penjelasan yang sederhana dan mudah ya, memberikan tambahan ilmu bagi kita sekalian tentang masalah bid'ah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ya ada paling tidak tiga pembahasan ya, atau dua pembahasan yang besar ya tentang masalah bid'ah. Yang pertama adalah tentang batasan bid'ah, kriteria dan hakikat bid'ah dan batasannya. Yang kedua yaitu tentang al-usul al-jami'ah lil-ibtida', pokok dasar yang mengumpulkan di dalamnya keterangan tentang sesuatu perbuatan bid'ah. Pokok dasar yang menjadi keterangan ya, sesuatu itu dikatakan bid'ah ya. Kapan sesuatu itu dikatakan bid'ah? Ya. Kapan sesuatu itu bisa dikatakan sebagai bid'ah, sehingga kita nggak bermudah-mudah untuk membid'ahkan. Ada keterangan kriterianya ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari dua pokok pembahasan ini ada cabang-cabang pembahasan yang lainnya yang kita akan coba untuk bacakan dari keterangan penulis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sekalian untuk mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama pembahasannya adalah tentang haddul bid'ah, batasan, definisi, pengertian dan batasan dari bid'ah. Adapun bid'ah secara bahasa adalah asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Kata Syekh Husain Al-Jaizani, bid'ah secara bahasa maknanya kembali kepada dua makna. Makna yang pertama, bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, sesuatu yang baru, yang nggak ada pendahulunya. Ya, Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Muhammad, aku ini bukan rasul bid'ah. Rasulullah disuruh mengatakan kepada umatnya, aku bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya, aku bukan rasul yang baru ada. Sebelumku sudah ada rasul-rasul yang lain. Ayat ini dibawakan sebagai dasar makna bid'ah secara bahasa, yaitu sesuatu yang gak ada pendahulunya ya. Kemudian nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini jugalah makna bid'ah secara bahasa ini adalah maksud perkataan Umar. Jadi Umar pernah mengumpulkan para sahabat sholat taraweh dengan satu imam. Setelah sebelumnya mereka nggak pernah ngerjakan itu, kecuali beberapa hari waktu Rasulullah SAW pernah masih hidup. Ya, waktu Rasulullah masih hidup.
Ini Nabi pernah masih hidup sholat tarawih 3 hari berjamaah. Karena membludak, maka Nabi SAW hentikan, tidak lakukan lagi karena khawatir itu menjadi sesuatu yang diwajibkan. Ditinggalkan amalan itu selanjutnya sampai Nabi SAW wafat, sampai zaman Abu Bakar nggak ada yang mengerjakan. Kalaupun ada para sahabat mengerjakan berjamaah salat tarawih, sifatnya adalah kelompok-kelompok saja. Kemudian Umar berinisiatif, kenapa nggak dikumpulin jadi satu semua kelompok-kelompok ini dengan satu imam? Dikumpulin aja jadi satu imam. Kemudian Umar berkata, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah nih yang gini nih. Maksud Umar bukan bid'ah yang tercela dalam persepsi definisi agama yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksud Umar, makna bid'ah dari perkataan ini secara bahasa, sesuatu yang memang sebelumnya nggak ada. Ya, tapi aslinya perbuatan Umar itu mengumpulkan orang-orang, ada contohnya nggak dari Nabi? Ada, Nabi pernah ngerjain walaupun nggak tiap hari. Ya kan, waktu itu pernah 3 kali mengerjakan. Berarti tidak ada contohnya dari Nabi, hanya setelah itu ditinggalkan. Umar ngidupin lagi, sehingga dengan menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah setelah sebelumnya nggak ada, maka ini masuk dalam ruang lingkup makna bid'ah secara bahasa, sesuatu yang nggak ada sebelumnya. Nah, ini maksud perkataan Umar. Ya. Nah, ini juga maksud dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang, ya, mengambil perkataan Imam Syafi'i begitu saja untuk membenarkan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, padahal maksud Imam Syafi'i kemana? Maksud Imam Syafi'i bid'ah terbagi menjadi 2, ya, adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya secara bahasa. Ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, fama wafaqa sunnah, ya, yang sesuai dengan sunnah itu yang terpuji. Mana ada bid'ah sesuai dengan sunnah? Paham nggak? Mana ada bid'ah yang sesuai dengan sunnah? Nggak ada kan? Bid'ah lawan dari sunnah. Mana ada bid'ah sesuai dengan sunnah? Terus apa dong maksud Al-Imam Syafi'i bid'ah sesuai dengan sunnah? Maksudnya secara bahasa. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini bukan untuk melegalisasi bid'ah dalam agama yang semuanya tercela. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi maksud perkataan Imam Syafi'i, perkataan beliau, bid'ah terbagi 2 menurut persepsi definisi bahasa. Dari mana kita simpulkan demikian? Karena Imam kemudian menjelaskan bid'ah yang sesuai dengan sunnah. Mana ada bid'ah sesuai dengan sunnah? Maksudnya adalah bid'ah sesuai dengan sunnah, sesuatu yang baru yang sudah ditinggalkan oleh orang atau banyak tidak dikerjakan, kemudian dihidupkan lagi. Nah, ini yang dimaksud bid'ah sesuai dengan sunnah. Sejatinya dia adalah as-sunnah al-mahjurah, sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh orang banyak, kemudian dihidupkan lagi. Secara bahasa dia masuk ke dalam makna bid'ah. Paham maksudnya? Paham nggak? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Wa ma khalafa sunnah fa huwa madmum. Yang menyelisih sunnah maka itu tercela. Yang menyelisih sunnah itu yang tercela. Nah, maksud Imam Syafi'i di sini bukan untuk melegalisasi bid'ah dengan dengan syarat niatnya bagus, niatnya baik, ya, atau melegalisasi perbuatan bid'ah nggak ada contoh dari Nabi, yang penting ada bagian syariatnya. Misalnya orang mau masuk toilet azan, itu kan sesuai dengan
Itu kan ada sunnahnya. Bukan maksud melegalisasi yang seperti itu dari bid'ah, bukan. Tapi maksudnya ini adalah makna bid'ah secara bahasa. Tapi disalah pahami perkataan Imam Syafi'i. Gak mungkin Imam Syafi'i melegalisasi bid'ah. Ya, makanya harus kita pahami perkataan para ulama dengan baik. Gak mungkin mereka orang-orang yang melegalisasi sesuatu yang dikatakan oleh Nabi sesat. Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Terus kita mau pahami Umar melawan Nabi SAW ketika Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Ketika Imam Syafi'i membagi dua bid'ah terpuji dan tercela, terus kita mau katakan Imam Syafi'i melawan Nabi SAW yang mengatakan semua bid'ah sesat, karena menurut Imam Syafi'i ada yang terpuji juga. Kalau kita salah memahami sehingga akhirnya membenturkan perkataan Umar, perkataan Imam Syafi'i pada sahabat, tentu ini yang salah bukan perkataan mereka, tapi salah adalah pemahaman kita. Coba kalau kita pahami perkataan mereka sesuai dengan apa yang menjadi penunjukannya, alur arah perkataan mereka, kita jadi paham. Maksud mereka itu bukan bid'ah dalam segi definisi syariat. Nanti kita akan jelaskan. Tapi dari segi bahasa, ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf min istihsani ba'dil bid'ah fa inna dzalika fil bid'atil lugawiyyah la syar'iyyah. Adapun perkataan yang bersumber dari orang-orang terdahulu yang menjelaskan baiknya perbuatan bid'ah, maka maksud perkataan mereka adalah bid'ah dari sisi bahasa. Jangan dipahami mereka membenturkan apa yang datang dari Nabi SAW yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Tapi maksudnya bid'ah secara bahasa, itu maknanya. Ya. Famin dzalika qaulu Umar. Contoh perkataan bid'ah orang terdahulu yang mengatakan bid'ah itu baik, ya perkataan Umar. Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya. Dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua dari makna bid'ah secara bahasa adalah at-ta'ab wal kalal. Letih, lelah, ya, jemu. Itu diantara makna bid'ah. Ya. Seperti orang Arab mengatakan abda'at al-ibilu. Ibil itu bid'ah. Maksudnya adalah onta itu berhenti dari perjalanannya karena capek, letih, lelah atau karena sakit. Ya. Ini diantara makna bid'ah secara bahasa. Akan tetapi tentunya makna yang kedua ini kembali kepada makna yang pertama. Karena yang dimaksud abda'at al-ibil, maksudnya onta itu sudah mulai letih, sudah mulai lelah. Artinya kembali kepada makna yang pertama, yaitu memulai yang onta yang tadinya semangat, jalan kuat, tahu-tahu lemes, tahu-tahu capek. Maka lemas dan capeknya itu ada sesuatu yang baru setelah sebelumnya dia semangat. Artinya makna bid'ah secara bahasa pada akhirnya kembali kepada makna yang pertama juga. Suatu yang baru yang belum ada atau belum terjadi sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Adapun makna bid'ah secara syariat, ya, penulis menjelaskan telah terdapat keterangan dari sunnah Nabi SAW, hadis yang menjelaskan, mengisyaratkan tentang makna bid'ah ini dalam persepsi sudut pandang syariat. Di antaranya sabda Nabi, hadis Irbad bin Sariyah, pernah kita lewati dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian setiap perkara yang baru, karena yang perkara yang baru itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Maka ini adalah definisi yang keluar dari lisan Nabi SAW tentang bid'ah, sesuatu yang baru. Baru dalam hal apa? Nanti kita akan
ketahui keterangan para ulama apa maksud Nabi SAW tentang perkara yang baru yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Ya. Yang kedua, hadis Jabir ibn Abdullah, ya, tentang penjelasan dari syariat tentang bid'ah ini, yaitu sabda Nabi SAW, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan kitabullah, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, yang sebelumnya enggak ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru yang diada-adakan namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Ini kalau jelas bagi kita sekalian, ya, dari dua hadis ini jelas bagi kita sekalian bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan. Ya. Kata penulis Syekh Husain Al-Jaizani, wa idza tabayyana bihadainil haditsaini anal bid'ah hiyal muhdatsah ustud'iya dzalika an yundhar fi ma'na al-ihdats fi sunnah al-mutahharah. Dari dua hadis ini maka jelas bid'ah itu adalah al-muhdatsah, sesuatu yang baru yang diada-adakan. Hadis yang ketiga tentang makna atau tentang definisi bid'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Siapa yang berbuat ihdats, bisa kita terjemahkan mengada-ngada atau kriminalitas. Kriminalitas. Ya. Perbuatan kriminalitas itu secara bahasa juga menjadi makna dari al-ihdats. Ya, nanti kita akan jelaskan keterangan tentang hal ini. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, dalam urusan agama ini, ya, yang tidak ada bagian darinya atau bukan dari bagian darinya, bukan bagian dari agama ini, fawaradun, maka dia tertolak. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Siapa yang beramal yang bukan menjadi urusan kami, amal yang dilakukan bukan urusan kami, ini enggak ada, kami melaksanakan, mengamalkan seperti itu, fawaradun, maka amal itu adalah tertolak. Ya. Nah, penulis menjelaskan dari 4 hadis ini dapat kita tangkap maksud daripada syariat tentang masalah bid'ah, definisinya dan batasannya. Apa saja kesimpulan yang disebutkan oleh beliau di sini? Setidaknya ada tiga ketentuan. 3 ketentuan tentang bid'ah ini, batasannya menurut keterangan 4 hadis tadi. Ya. Bahwasanya sesuatu tidak dikatakan bid'ah kecuali memenuhi 3 ini. Yang pertama, bid'ah itu ketentuannya adalah sesuatu yang diada-adakan. Jadi kalau kita ingin tahu itu bid'ah atau tidak, lihat dulu itu sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya nggak ada, atau salah satu bentuk kriminalitas, kelancangan terhadap syariat. Ya, karena kriminalitas, kelancangan itu kan melangkahi syariat. Syariat menetapkan begini, batasan ini dia lewati, kelebihan. Ya. Jadi mana bid'ah? Batasannya dia adalah, ketentuannya yang pertama dia adalah sesuatu yang ihdaats, sesuatu yang diada-adakan, suatu kelancangan. Yang kedua, an yudhaf hadzal ihdaats ila din. Suatu kelancangan yang diada-adakan, ya, mengada-ngada ini, suatu yang diada-adakan ini, ya, disandarkan kepada din. Disandarkan bahwasanya ini adalah bagian agama, atau seorang
mengamalkan itu dengan dasar sebagai agama. Ya, ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga, alla yustanadu hadzal ihdaats ila aslin syar'i bi tariqin khas au am. Sesuatu yang disandarkan kepada agama ini enggak ada dasarnya dalam agama ini, baik keterangan secara umum atau secara khusus. Ini 3 kriteria. Sesuatu itu kalau memenuhi 3 kriteria ini, dia masuk dalam kategori bid'ah berdasarkan 4 hadis tadi. Dia adalah sesuatu yang diada-adakan, kemudian disandarkan kepada agama, terus nggak ada dasar syariatnya, baik keterangan secara umum atau secara khusus. Ya. Nah, dari 3 ketentuan ini dijelaskan lagi oleh penulis. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan ihdaats? Tadi kita kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kita bisa terjemahkan dia suatu yang diada-adakan, yang baru. Kelancangan, kriminalitas, itu masuk. Itu mana ihdaats, ya. Tentang ihdaats ini, sabda Nabi tadi menjelaskan kita sekalian, kullu muhdatsah, setiap perkara yang diihdatskan, ya. Maka yang dimaksud dengan ihdaats al-ityan bil amril jadid al-mukhtara' lan yusbaq ila mithlihi. Ihdaats adalah melakukan suatu urusan yang baru, yang diada-adakan, yang dibuat-buat, ya. Maka masuk ke dalam masalah ihdaats ini kullu mukhtara', setiap perkara yang dibuat-buat, mau terpuji mau tercela. Man ahdatsa, suatu yang siapa yang mengada-ngada, mau itu terpuji mau tercela. Secara umum kita pahami dulu masuk ke dalam makna ihdaats ini. Dalam urusan agama atau bukan dalam urusan agama, ya. Maka dengan ketentuan ini, dengan makna ihdaats ini, keluar dari batasannya apa-apa yang ada keterangan dari syariat. Salat 5 waktu, contohnya salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Atau perkara sesuatu yang ini adalah urusan duniawiyah, makan, minum dan seterusnya, ya. Wala makan al-ihdaats qad yaqa fi syai'in min umurid dunya wa qad yaqa fi syai'in min umurid din, tatahattam taqyid hadzal ihdaats bi qaidaini al-atiyaini. Ketika definisi atau kata ihdaats ini masuk di dalamnya urusan agama atau bukan urusan agama, yang penting urusannya masuk dalam ihdaats ini nggak ada keterangan. Kalau ada sumbernya, ada dasarnya, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kan ada sumbernya, dasarnya, itu nggak masuk perbuatan ihdaats. Tapi ihdaats secara umum, urusan dunia atau urusan akhirat, masukkan ke dalamnya. Oleh sebab itulah nggak cukup sekedar sesuatu itu diada-adakan atau baru terus masuk dalam kategori bid'ah. Harus kita ketahui ketentuan yang kedua. Saya ulangi, ya. Kan tadi hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Man ahdatsa, siapa yang berbuat ihdaats, kullu muhdatsah, setiap perkara yang diada-adakan. Sifatnya umum, mau urusan dunia, mau urusan agama. Tapi paling enggak yang ada dasarnya itu keluar daripada makna muhdatsah. Tapi yang enggak ada dasarnya, mau urusan akhirat, urusan agama atau urusan duniawi kan masuk. Oleh sebab itulah dari sini dapat kita pahami, tidak setiap perkara yang baru itu masuk dalam kategori bid'ah yang tercela. Ada ketentuan yang kedua yang harus kita perhatikan. Apa itu? An yudaf hadzal ihdaats ila din. Perkara yang baru yang diada-adakan ini disandarkan sebagai agama.
ya, sebagai agama. Jadi hadirin dan dimuliakan Allah, bahkan urusan duniawi ketika dia dikatakan dan disandarkan sebagai suatu keberagamaan, harus beragama seperti ini, itu bisa jadi bid'ah. Ya, seperti seorang beribadah dengan dia nggak mau ngomong, dia nazar nggak mau nggak mau bicara, nggak mau makan. Kan ada pada zaman Nabi SAW ada orang, ini kan perkara duniawiyah saja, dia nggak mau ngomong. Ada yang nggak mau nikah, ya, tapi dia melakukan perkara yang sifatnya duniawi itu dengan alasan sebagai keberagamaan. Ada nggak keterangan dari syariat? Nggak ada, berarti dia masuk ke dalam kategori muhdatsah yang tercela. Kalau nggak disandarkan sama agama dan seorang nggak beragama dengannya, misalnya ada orang dia nggak mau ngomong, dia nggak mau diri. Kenapa lo nggak mau diri? Malas aja. Dia berdiri semenjak nggak dapat tempat duduk misalnya. Apakah itu sebagai bid'ah? Ya enggak, orang dia nggak beragama dengan itu dan tidak meyakininya sebagai suatu agama dengan berdirinya itu. Yang jadi masalah ketika dia menyandarkan itu sebagai keberagaman. Nah ini berarti masuk ke dalam batasan yang kedua. Saya ulangi, kan tadi ada 3 kriteria harus terpenuhi baru sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah. Yang pertama, dia adalah sesuatu yang diada-adakan. Jelas nggak ada pendahulu atau keterangan. Yang kedua, perbuatan itu, amalia tersebut disandarkan kepada din, bukan sekedar sesuatu yang nggak ada, tapi dinyatakan ini sebagai keberagamaan yang seorang beragama dengannya, beribadah. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kriteria batasan yang kedua inilah maksud sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina. Siapa yang berbuat ihdas dalam urusan kita? Nabi itu urusannya urusan apa sih? Nabi itu membawa dan ngurus urusan apa? Ya urusan din. Bukan urusan permobilan, bukan urusan perspekeran, atau perkara-perkara yang teknologi yang datang. Fi amrina. Jadi kalau dikatakan mobil bid'ah, pesawat bid'ah, dan itu dikatakan masuk dalam kategori din, ini orang nggak ngerti definisi bid'ah menurut sudut pandang syariat. Ya, yaitu memang pastinya suatu yang muhdatsah, suatu yang sebelumnya nggak ada kan? Pesawat dulunya nggak ada, tapi sekarang ada. Apakah tercela seorang beragama nggak dengan pesawat itu? Maksudnya menjadikan pesawat itu sebagai satu keberagamaan. Naik pesawat pahala misalnya, atau dia meyakini harus membuat pesawat dalam rangka ibadah kepada Allah secara khusus, nggak ada kan yang kayak gitu. Itu fasilitas duniawi ya. Yang masuk dalam kategori adalah ketika itu disandarkan menjadi bagian agama, fi amrina. Ya. Wal fal makna maksud fil bid'ah an yakuna al ihdath min sya'nihi an yunsab ila syara' wa yudhaf ila din biwajhin min al wujuh. Yang dimaksud dengan perkara yang baru yang masuk dalam kategori bid'ah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada syariat, disandarkan kepada agama dari sisi manapun, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ya, kapan sesuatu itu dikatakan sebagai suatu agama. Nah, timbul pertanyaan lagi kan? Tidak adalah sesuatu yang diadakan, bukan sekedar diadakan, tapi dia disandarkan sebagai agama. Timbul pertanyaan, kapan sesuatu dinyatakan sebagai suatu keberagamaan? Maka penulis menjelaskan suatu dikatakan sebagai suatu keberagamaan kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, ya, adalah at-taqarrub ilallah. Suatu yang dikatakan ihdath disandarkan kepada agama yang tercela adalah itu semua diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Diniatkan sebagai suatu mendekatkan diri kepada Allah yang enggak ada dalil syariatnya.
Yang kedua, al-khuruj an-nizamid din, keluar dari aturan agama. Ya, zikir ya. Oke, itu sebagai ibadah. Tapi kalau seorang melaksanakannya jumpalitan, muter-muter, kan ada tuh muter-muter, ya kan, sambil zikir, katanya dosanya berguguran. Ini udah keluar dari aturan din, ya. Dan itu masuk dalam kategori muhdatsah yang tercela, karena dia melakukannya dalam rangka takarrub. Oke, itu ada asal syariatnya, zikir ada asal syariatnya. Tapi dia keluar dari aturan main syariat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa dhara'i al-mufdiyah ilal bid'ah. Ya. Suatu yang disandarkan kepada agama atau suatu yang dikatakan sebagai disandarkan kepada agama yang tercela, ya, selain dia nggak ada dalilnya dari syariat, keluar dari aturan main agama yang benar. Kemudian yang ketiga, yaitu dia adalah perkara yang dapat menyeret, membawa ke dalam perbuatan bid'ah, ya, atau menjadi suatu yang akhirnya benar-benar merusak din agama ini. Nanti kita akan ada contohnya. Adz-dzara'i al-mufdiyah ilal bid'ah, ya, perkara yang menyeret ke dalam suatu bid'ah, ya, yang mungkin tadinya ada nampak ini sarana-sarana, ya, atau wasilah-wasilah yang dilaksanakan yang membawa kepada perbuatan bid'ah, yang membawa akhirnya suatu yang enggak ada keterangannya dari Nabi SAW jadi menjamur atau jadi ada, maka itu pun masuk, terseret ke dalam bagian yang tercela dari perbuatan ihdatsy ini, ya, yang disandarkan kepada din, ya. Nanti ketiga itu juga ada penjelasannya, ya. Wa bihadzal qaid takhruj al-mukhtara'at al-maddiyah wal muhdatsat ad-dunyawiyah mimma la silata lahu bi amrid din. Maka dengan ketentuan yang kedua ini keluar dari pembahasan kita tentang masalah bid'ah dalam agama, perkara-perkara materi yang gak ada urusannya sama agama, ya. Wa kadzalikal ma'asi wal munkarat allati ustuhditsat wa lam takun min qabl. Demikian juga perkara-perkara maksiat dan kemungkaran yang baru, yang diadakan, yang dikerjakan, yang gak ada sebelumnya, maka ini gak masuk dalam kategori bid'ah, kecuali kalau dilakukannya dalam rangka mendekat kepada Allah. Seperti sebagian yang beragama dengan tarekat sampai pada satu tingkatan zina, perbuatan haram baginya adalah ibadah, karena dia sudah berada pada tingkatan tinggi. Nah, maka keyakinan dan perbuatan dia zina sebagai ibadah itu bukan hanya sekedar perbuatan maksiat mungkar, tapi dia juga adalah bid'ah yang sesat, karena dia menjadikan kemungkaran maksiatnya itu sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah. Tapi kalau dilaksanakan nggak dalam rangka bentuk ibadah, ya itu dosa, pelanggaran, ya nggak masuk dalam kategori bid'ah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, kemudian kriteria yang ketiga, suatu dikategorikan sebagai bid'ah, yaitu tidak ada dasarnya dari syariat secara umum atau khusus. Dan ini kita simpulkan berdasarkan sabda Nabi, malaisa minhu, sesuatu yang nggak ada keterangannya dari agama, dari kami. Maksudnya dia nggak ada dalil, nggak ada dasarnya dari syariat secara umum atau secara khusus, ya. Udah azan belum? Pak, makin mundur ya. Nah, ini
Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiga kriteria, ya, dari 4 hadis Nabi tadi disimpulkan oleh penulis, inilah yang masuk dalam kategori bid'ah. Dia adalah sesuatu yang diada-adakan, dia disandarkan pengadaannya kepada agama. Yang ketiga, dia nggak ada dasar baik secara umum atau secara khusus dari keterangan syariat. Ya. Nah, menarik buat kita, penulis mengatakan di sini, wa bihadzal qaid takhruj al-muhdatsat al-muta'allaqah bid-din mimma lahu aslun syar'i. Keluar dari kategori yang ketiga ini adalah sesuatu yang baru dalam agama tapi dia punya dasar baik secara umum atau khusus. Seperti contohnya, ya, dalil secara umum yang menjadi dasar amaliyah para sahabat radhiyallahu taala anhum mengumpulkan Quran jadi mushaf. Kalau dikatakan khusus, memang nggak ada. Mana Nabi SAW mengatakan, memerintahkan seperti itu? Memang nggak ada menjadikan mushaf seperti itu kan? Tapi dalil keterangan secara umum menunjukkan Al-Quran itu adalah suatu kitab yang terkumpul dan disatukan. Allah berfirman, "Dzalikal kitab." Itulah kitab. Apa makna kitab? Sesuatu yang dikumpulkan, disatukan. Sehingga kalau para sahabat mengumpulkan Al-Quran itu menjadi mushaf, itu bukan bid'ah. Terlebih lagi itu perbuatan sahabat. Dan sahabat besar yang kita disuruh mengikutinya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian ada keterangan secara umum dari syariat. Belum lagi kemaslahatan yang tercipta dengan sebab penyatuan ini, sehingga tidak ada yang tercecer dan kita jadi mudah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, menarik pembahasan ini tentang masalah bidah untuk kita dalami lagi, ya, sehingga kita bisa mengerti dan mendudukannya dengan baik. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan lagi tentang beberapa kaidah, ya, yang saya kira ini kitab yang cukup mudah buat kita sekalian memahami, yang menjadi bekal buat kita sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.